Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Yardi pada video pembelajaran mata pelajaran IPA tema 1 tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kalian sudah siap untuk belajar? Oke. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu agar kalian bisa mengidentifikasikan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dan juga bisa mengidentifikasikan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Selamat belajar! Manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. 1. Sebagai tempat hidup dan berkembang biak tanaman dan hewan. Kemudian 2. Sebagai penghasil oksigen dan mengurangi karbon dioksida. Yang ketiga, sebagai bahan bangunan. Yang keempat, sebagai produsen pembuat makanan, seperti halnya buah apel pada gambar tersebut. Terus, bagaimanakah jagung berkembang biak? Sekarang kalian perhatikan gambar pohon jagung berikut. Ada seekor kupu-kupu yang terbang dari satu pohon ke pohon yang lain. Disinilah adanya proses penyerbukan yang dilakukan oleh serangga, bahkan dibantu pula oleh angin. Tepung sari yang terbawa angin dan hewan, sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Dan ketika itulah terjadi pembuahan. Kemudian, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Proses yang terjadi pada pohon jagung tersebut disebut perkembangbiakan. Adapun perkembangbiakannya jenis perkembangbiakan generatif atau kawin, di mana perkembangbiakan melalui proses penyerbukan dan pembuahan atau jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Sekarang perhatikan gambar berikut. Pada gambar ini ditunjukkan melalui tanda panah adanya proses penyerbukan yang terjadi pada kepala putik. Kemudian mereka bersatu dan terjadilah pembuahan. Dari pembuahan, maka akan menghasilkan buah dan biji yang selanjutnya tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, seperti pada gambar ini, gambar berikutnya nampak jelas seekor lebah terbang kemudian membawa serbuk sari ke atas kepala putik. Dari sini adanya proses pembuahan pada gambar B. Kemudian setelah adanya pembuahan, akan tumbuhlah buah dan biji serta menjadi tumbuhan baru pada gambar D. Selanjutnya, apa sih bagian-bagian dari bunga itu? Ternyata bunga-bunga yang lengkap, contohnya bunga sepatu, adanya kepala putik, mahkota, kepala sari, tangkai putik, kelopak, bakal biji, dan tangkai. Masing-masing organ tersebut memiliki fungsi-fungsinya tersendiri. Penyerbukan pada tumbuhan itu pun dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penyerbukan berdasarkan perantaranya yang dilakukan atau dibantu oleh angin, kemudian hewan, air, dan manusia. Yang kedua, penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Perhatikan, pada gambar yang ditunjukkan huruf A, itu adalah proses penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Pada gambar yang ditunjukkan oleh huruf B, itu disebut penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain dalam satu tumbuhan. Pada gambar yang ditunjukkan huruf C, itu disebut penyerbukan silang, di mana serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi tidak satu tumbuhan, namun tetap sejenis. Pada gambar yang ditunjukkan huruf D,
Ini disebut penyebukan bastar. Sebelum sari itu jatuh ke kepala putih bunga lain yang tidak sejenis. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan dengan cara vegetatif atau tak kawin. Perkembangbiakan ini memanfaatkan bagian tubuh tumbuhan tanpa melewati proses perkawinan. Adapun perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dibedakan menjadi dua proses. Yang pertama yaitu perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu melalui perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan tanpa melibatkan bantuan manusia. Sementara perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan pada tumbuhan yang melibatkan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami terdiri dari beberapa proses. 1. Tunas. Tunas itu sendiri terbagi menjadi dua. Perkembangbiakan melalui tunas itu ada yang disebut dengan tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh pada bagian tepi daun atau bagian akar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah tanaman cocor bebek. Cara memperbanyak tanaman cocor bebek sangat mudah, karena cukup meletakkan daun cocor bebek yang sudah tua di atas tanah, sehingga akan tumbuhlah tunas-tunas yang baru. Selanjutnya adalah tunas anakan. Tunas anakan ini adalah bagian tanaman yang tumbuh dalam tanah di sekitar induk tumbuhan, sehingga membentuk rumput. Contohnya adalah tebu, bambu, dan pisang. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara umbi. Ada umbi batang, di mana perkembangbiakan vegetatif alami jenis umbi batang adalah dengan cara batangnya tumbuh di dalam tanah. Selanjutnya, batang tersebut akan mengembang dan membentuk suatu umbi. Contohnya yaitu kentang, bengkuang, dan ubi jalar. Umbi lapis. Umbi lapis adalah pelepah daun tipis yang berlapis-lapis pada bagian umbi itu akan tumbuh daun dan bagian tumbuh akarnya berbentuk serabut, membentuk cakram. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bunga tulip, dan bunga bakung. Umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang dijadikan sebagai tempat untuk cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah singkong, wortel, lobak, dan tanaman dahlia. Perkembangbiakan selanjutnya yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara spora. Spora adalah sel-sel yang terbungkus oleh lapisan tipis sebagai pelindung. Spora dikenal sebagai alat persebaran biji pada tumbuhan berpembuluh. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara spora adalah lumut, paku, dan suplir. Sekarang kalian perhatikan pada gambar berikutnya. Mungkin kalian pernah melihat ada daun-daun yang memiliki bintik-bintik seperti pada gambar tersebut. Itulah yang dinamakan spora. Selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara geragi. Geragi atau stolon adalah batang tumbuh yang secara mendatar di bagian permukaan tanah. Dan pada bagian tumbuhan yang menyentuh tanah tersebut, nanti akan tumbuh akar. Contoh geragi atau stolon ini adalah tumbuhan stroberi, arbe, antanan, dan rumput. Selanjutnya adalah perkembangan biakan vegetatif alami dengan cara rizoma. Rizoma merupakan akar tinggal atau rimpang, di mana batang pada tumbuh akan menjalar pada permukaan maupun dalam tanah. Tunas tumbuhan baru akan tumbuh pada setiap
buku akar tunda tersebut. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara rizoma ini adalah jahe, kunyit, kencur, dan lengkuas. Sekarang kita perhatikan perkembangbiakan vegetatif buatan. Satu adalah mencangkok. Mencangkok adalah salah satu usaha untuk pengembangbiakan tumbuhan dengan memakai cara membuat suatu akar baru di bagian batang tumbuhan tersebut. Lalu, pada batang yang sudah tumbuh akarnya itu, bisa dipotong dan ditanam menjadi suatu tanaman yang baru. Kalian bisa lihat pada gambar di sampingnya. Contoh tumbuhan yang bisa dicangkok antara lain jambu, mangga, belimbing, dan jeruk. Selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara stek. Stek adalah perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara menanamkan potongan atau bagian dari tumbuhan. Bagian dari tumbuhan yang dapat ditanam berupa batang, tangkai, atau daun. Kalian bisa lihat pada gambar sampingnya. Ini adalah proses penanaman pohon singkong dengan cara stek. Biasanya tanaman yang bisa di stek itu adalah singkong dan mawar. Selanjutnya adalah perkembangbiakan dengan cara mengentet. Ini pun salah satu bentuk perkembangbiakan dengan cara buatan. Mengenten atau menyambung dilakukan dengan cara menyambung pucuk tanaman dengan batang tanaman yang lain. Tanaman yang bisa dilakukan dengan cara ini untuk berkembang biaknya yaitu kopi, mangga, dan durian. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh tumbuhan yang memiliki akar yang kuat, batang yang kokoh, serta kualitas buah yang lebih enak. Yang keempat yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara merunduk atau lubang, kenal dengan layering. Adalah salah satu bentuk perkembangbiakan vegetatif yang pada umumnya pada tumbuhan yang bercabang atau tanaman yang merunduk. Dari ruas-ruas batang tanaman tersebut akan tumbuh akar dan menjadi tanaman yang baru. Nah, seperti pada gambar, contohnya adalah tanaman arbe, stroberi, dan anggur. Okulasi atau menempel. Okulasi dengan cara menempelkan mata tunas pada batang tanaman sejenis yang akan dijadikan induk. Contoh okulasi pada bunga mawar akan menghasilkan dua warna atau lebih yang berbeda. Adapun okulasi pada buah mangga, batang bawah memiliki peranakan atau perakaran yang kuat dan dalam serta tahan terhadap penyakit akar. Sementara batang atas yang berbuah banyak akan menghasilkan buah yang besar dan rasanya manis. Demikian pembelajaran hari ini. Jika ada yang kurang paham, kalian bisa membaca kembali buku dan bisa bertanya pada ibu. Oke? Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.